Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Helsi Murpina. Ibu tok mengajar matematika di kelas 78, 79, 82 sampai 85 ya. Nah, ini kira-kira contoh soal yang akan kita pelajari. Baiklah, di sini kita akan membahas di bab pertama itu materinya mengenai pola barisan dan bilangan. Jadi di pola dan barisan bilangan kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan. Nah, kira-kira bilangan itu apa ya? Jadi dalam suatu bilangan itu bisa kita temui angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Itu semua angkanya dikatakan bilangan asli. Jadi dari setiap bilangan itu memiliki nama ya. Ada yang namanya bilangan bulat, ada yang namanya bilangan ganjil, ada lagi yang namanya bilangan genap ya, ada lagi yang namanya bilangan prima. Jadi setiap nama bilangan itu kalian harus mengetahui anggota-anggota dari bilangan tersebut. Jadi di pola barisan dan bilangan ini kita pertama akan membahas tentang bilangan ganjil. Nah, jadi bagaimana pola bilangan ganjil? Sebelum kita memasuki pola bilangan ganjil, harus tahu dulu dong apa anggota bilangan ganjil. Pasti udah tahu lah anggota bilangan ganjil kan. Di SD kan udah dipelajari tuh anggota bilangan ganjil. Berarti anggotanya itu dimulai dari, biasanya bilangan ganjil itu disimbolkan dengan huruf G. Sehingga ketika kita mendaftarkan anggota bilangan ganjil, kita harus membuat seperti ini. Sama dengan ini dibaca dengan kurung kerawal, yang maknanya adalah sebuah himpunan ya. Jadi anggota bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi nggak usah disebutkan semua anggota bilangan ganjil ya, nanti nggak selesai video kita ya, nggak selesai pembelajaran daring. Ini anggotanya. Jadi bagaimana kita menentukan pola barisannya? Nah, yang dikatakan pola barisan adalah ya 1, 3, 5, 7, 9 ini dikatakan, dan seterusnya dikatakan suatu barisan bilangan. Barisan bilangan. Sedangkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan tambah seterusnya ini dikatakan deret ya, deret bilangan. Jadi ini barisan bilangan ganjil, yang ini deret bilangan ganjil. Nah, ini perbedaan antara barisan ganjil, bilangan ganjil, dan deret bilangan ganjil. Perbedaannya ada di tanda koma untuk barisan bilangan. Untuk deret bilangan itu menggunakan operasi jumlah atau tanda tambah ya. Terus di sini pola barisan bilangan ganjil, misalnya nih contoh ya, contoh soal.
Nah, di sini soalnya adalah tentukan dua bilangan berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, titik-titik dan titik-titik. Jadi di sini kita disuruh menentukan dua bilangannya ya. Jadi jangan disambung dan seterusnya. Tidak ya. Nah, kira-kira di sini berapa gitu. Kalau bilangan ganjil kan kita udah tahu, teruskan aja ya. Tapi di sini ada ketentuannya dalam menentukan angka tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan pola ya. Bagaimana cara menentukannya? Misalnya 1, 3, 5, 7, 9, titik-titik, titik-titik. 1/3 itu bertambah dengan angka 2 ya, bertambah dengan angka 2. 3/5 dia bertambah 2. 5/7 bertambah 2. 7/9 bertambah 2. Artinya untuk pola bilangan berikutnya itu akan menunjukkan bertambah 2. Nah, tambahkan 9 tambah 2. Letakkan di sini hasil jumlahnya yaitu 11. Lanjut berikutnya, karena di sini positif 2, positif 2, positif 2 dan seterusnya positif 2, berarti di sini juga akan positif 2. Nah, 11 tambah 2 yaitu 13, sehingga jawabannya terjawab. Terjawab dua bilangan berikutnya. Dua bilangan berikutnya itu adalah 11 dan 13 ya. Nah, ini untuk pola barisan bilangan ganjil. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita buat suatu barisan bilangan, terserah barisan bilangannya apa ya. Ini Bu kasih contoh soal kedua. Contoh soal keduanya, nah, kita disuruh di sini menentukan dua bilangan berikutnya. Dari barisan bilangan 1, 5, 9, 13, titik-titik, titik-titik. Nah, kira-kira bagaimana tuh dua bilangan berikutnya ditemukan? Check it out. Oke. Angkanya sama ya dalam menentukan pola bilangan ini. Nah, ini nama pola bilangannya dalam menentukan pola bilangannya ya. Oke, kita terlebih dahulu buat diketahui barisan bilangannya. Dikatakan di situ barisan bilangannya adalah 1, 5, 9, 13, titik-titik, dan titik-titik. Terus kita buat pertanyaannya di sini, ditanya dua bilangan berikutnya. Sebenarnya sih kalau tanpa tanpa menulis, kalau sudah mahir ini dengan mencongat pun bisa menjawabnya ya. Terus kita lanjutkan, tulis ulang lagi 1,
5,9, Nah, 1 ke 5 itu bertambah berapa dia? Iya, bagus, bertambah 4. 5 ke 9 juga bertambah 4. Ya, 5 ke 9 kan tambah 4 tuh. 9 ke 13 juga bertambah 4. Berarti ini kan sama, 4, 4, 4. Kalau misalnya ini beda, nggak boleh disambung ya. Misalnya di sini 4, di sini 6, di sini 7. Nah, itu belum tentu bisa kita melanjutkan dengan pola barisan bilangan tersebut ya. Jadi kalau literaturnya kayak gini, artinya untuk pola bilangan berikutnya itu akan bertambah 4. Jadi yang bertambah itu ini dikatakan dengan pola barisan naik ya. Pola barisan naik. Nah, lanjut lagi ke sini, kembali lagi ke sini ya. 13 ditambah 4 tentu 17. Berarti untuk barisan berikutnya juga bertambah 4 ya. 17 tambah 4 21. Udah bisa ya? Oke, kita coba dengan soal latihan. Tapi soal latihannya sih dijawab dengan suaranya aja ya. Nggak perlu ditulis. Oke? Selamat mencoba.